Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Melalui doa Ester yang kita baca pada hari ini, kita berjumpa dengan sosok pribadi yang memiliki kedalaman iman, religiusitas yang kuat, tetap mengandalkan kekuatan Allah sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau senantiasa menjadi kekuatan dan perlindungan kami, juga di dalam setiap bahaya, pencobaan, tantangan, dan kesulitan yang kami hadapi, sebagaimana kami renungkan dalam bacaan pada hari ini. Bukalah hati kami untuk selalu percaya bahwa Engkau beserta kami, Engkaulah andalan kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca kitab Ester, bab 4 ayat 10a, 10c, dilanjutkan ayat 12, ayat 17 sampai 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah, dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahkanlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menerima ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain daripada Engkau ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Ester yang ada dalam Alkitab kita, terutama Gereja Katolik, ada yang disebut kitab Ester sendiri, dan ada yang disebut
kitab tambahan Ester yang ada dalam Deuterokanonika. Kitab ini pada dasarnya mengacu pada teks yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang kita baca yang masuk dalam kategori kitab Deuterokanonika merupakan teks yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ada kesamaan kisah tapi juga ada perbedaan. Namun pada intinya, sebagaimana kita baca pada hari ini, kitab ini mau menampilkan satu pengalaman religius, pengalaman iman kepada Allah yang menjadi perlindungan dan kekuatan di saat kita mengalami bahaya maut, kesulitan, tantangan, dan pencobaan. Allah selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang diyakini di dalam teks yang kita baca pada hari ini oleh Ester. Ester adalah seorang perempuan yang dipilih, dinobatkan menjadi ratu bangsa Persia. Dan pengalaman rohani melalui doa Ester yang kita baca pada hari ini, kita berjumpa dengan sosok pribadi yang memiliki kedalaman iman, religiusitas yang kuat, tetap mengandalkan kekuatan Allah sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah nilai rohani yang bisa kita timba dan kita renungkan dari bacaan pada hari ini. Seperti Ester, kita dipanggil untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah di dalam hidup kita. Allah satu-satunya andalan hidup kita. Dalam tradisi Kristiani kita mengalami Allah yang merupakan andalan kita, bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang begitu dekat melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dalam Yesus Kristuslah wajah kerahiman Allah kita alami dan menjadi andalan kita. Itulah sebabnya dalam pengalaman rohani kita, belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina, kita berseru, Yesus ko andalanku, Yesus ko andalanku, Yesus ko andalanku, Engkau andalanku seumur hidupku. Disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa menimba pengalaman Ester dalam hidup kita secara rohani. Semoga pengalaman rohani ini juga menjadi pengalaman kita dalam hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam